Oke guys, and welcome back to AF Cellular Channel. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di video saya yang membahas tentang MiFi dari HiNet MF932 yang ini. Oke, mohon maaf kalau pertanyaannya belum saya notice. Jadi saya akan jawab aja ya di sini ya. Kalau melalui teks mungkin itu akan sedikit membingungkan, tapi langsung aja saya coba jelaskan menggunakan video. Oke, pertanyaan pertama. Bang, semisalnya di cas indikator persentase baterai tidak nyala. Kemudian ada lagi yang menjawab sama, punya saya juga gitu. Oke. Kalau kalian membeli alat ini, MiFi ini, indikator baterainya tidak nyala, langsung aja kalian klaim ke toko yang menjualnya. Itu sepertinya ada something error di dalam device-nya. Gitu ya. Jadi nggak ada caranya untuk melihat indikatornya. Kalau kalian mau coba, bisa coba aja menggunakan chargeran lain-lainnya gitu. Charger dari yang super charge atau super delivery atau yang apa, coba kabelnya juga kalian coba berapa tipe kabel, berapa kepala charger gitu bisa kalian coba. Tapi kalau misalkan belum nyala juga berarti ada something error di device-nya, itu bisa kalian langsung klaimkan aja ke tempat kalian beli device ini di mana. Gitu ya. Kemudian ini dual band. Ini kalau dual band iya. Cuma ya kembali lagi ya. Tergantung dari jaringan apa yang kalian pakai, provider apa yang kalian pakai, providernya itu support atau tidak ke dual band di alat ini. Kalau Smartfren itu jelas nggak bisa ya, Smartfren itu jelas nggak bisa. Di sini tuh nggak bisa, nggak terdeteksi sinyalnya. Kalau untuk Telkomsel, Indosat, XL, Bayu atau Tri itu masih bisa terkoneksi di sini, tapi untuk dual band-nya nyala atau tidaknya itu ya tergantung dari penyedia layanannya. Dia bisa nggak untuk menggunakan dual band-nya gitu. Kalau kalau mereka hanya menyediakan satu band ya otomatis ada dua kemungkinan. Di sini terdeteksi atau tidak, gitu aja. Kalau di sini dual band-nya ya ada. Cuma ya itu tadi tergantung dari penyedia layanannya, dia menyediakan atau enggak di frekuensinya itu loh. Kan ada. Jadi kalau kalian beli ini ya, kalian lihat spesifikasinya dulu. Dia bandnya itu ada di frekuensi berapa aja. Nanti kalian sesuaikan dengan provider yang kalian pakai. Masuk atau tidak. Kalau di sini kan saya pakai Indosat. Nah, jaringan frekuensi bandnya itu masih masuk di sini. Jadi ini bisa terkoneksi dan bisa memancarkan sinyal WiFi gitu. Pertanyaan berikutnya, gimana ketahanan baterainya? Tahan berapa jam dan panas enggak? Ketahanan baterainya selama saya pakai ini kurang lebih 4 bulanan. 4 bulanan itu anget-anget wajar aja sih. Kalau panas ya panas yang wajar, karena kan ini tugasnya lumayan berat ya. Dia tuh mencari terus dari mencari sinyal terus kan. Mencari sinyal dia pancarkan, cari sinyal dia pancarkan. Nah, semakin susah mencari sinyalnya, semakin kecil sinyalnya, maka ya dia akan semakin panas gitu. Kalau sinyal di tempat kalian itu aman-aman aja, ya dia nggak terlalu ngoyo kerjanya. Paling ya cuman anget-anget wajar gitulah, karena kan dia nyala terus tuh, nyala terus. Saya gunakan ini tuh sehari, dalam satu hari itu bisa 9 sampai 10 jam di luar ruangan, dan kadang
move ke beberapa tempat itu alhamdulillah aman-aman aja untuk sinyalnya. Di sini saya pakai Indosat. Ini nggak disponsori oleh Indosat loh ya. Bukannya saya promosi, tapi memang di sini tuh yang bagus sinyalnya itu. Saya gunakan 9 sampai 10 jam per hari dan saya ngecasnya itu 2 hari sekali. Ya, 2 hari sekali itu saya ngecas, masih aman-aman aja. Untuk panasnya itu masih tahap wajar. Karena untuk sinyalnya alhamdulillah di sini tuh lancar ya. Kalau sinyal di tempat kalian buruk ya otomatis dia akan makin panas gitu aja. Karena mencari. Kemudian pertanyaan berikutnya, real Mbps-nya. Kalau realnya dalam penggunaan saya itu kurang lebih antara 20-an sampai dengan mentok 100. Ya mungkin yang terbaca hanya 20 sampai dengan berapa ya? 70-an Mbps lah. Tapi itu juga balik tergantung dari provider apa yang kalian pakai. Karena alat ini itu hanya memancarkan sinyal aja. Dia bukan penyedia layanannya. Penyedia layanannya siapa ya? Provider yang kalian pakai. Nah, real atau tidaknya itu ya tergantung dari provider yang kalian pakai itu. Dia kecepatannya berapa? Kalau kecepatannya dia mungkin bisa 100 Mbps ya, ketika kita cek menggunakan speed test itu ya mungkin dia akan bisa 100 Mbps lebih. Itu ya ini hanya memancarkan aja guys. Jadi dia bukan penyedia layanan. Kalau Mbps-nya berapa, yaitu dia tergantung dari provider apa yang dipakai. Itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau jaringan di desa sering hilang-hilang, apakah bisa ngunci sinyal agar tidak naik turun di HP? Ngunci sinyal maksudnya sinyalnya agar tetap segitu-gitu aja gitu ya? Nggak bisa bro. Jadi ya kembali lagi, ini hanya pemancar. Pemancar itu ya tergantung dari jaringan yang digunakan. Apa kalau sinyal dari jaringannya itu stabil di daerah kalian, ya ini akan stabil-stabil aja. Kalau untuk mengunci dia nggak bisa, sama seperti router yang kalian pakai di rumah, di kantor. Nah itu kan tergantung dari koneksi dari kabelnya. Kalau koneksi dari providernya atau dari kabelnya tadi nggak stabil, ya yang dipancarkan juga nggak akan stabil. Kalau untuk mengunci itu nggak bisa ya, karena ini hanya pemancar aja. Kalau kita setting di penguncian kecepatan agar segitu-gitu aja tuh nggak bisa, karena kita bukan penyedia layanan gitu aja. Router di rumah kan juga sama, nggak bisa kita kunci ini di kecepatan berapa gitu kan. Semuanya itu tergantung dari penyedia layanannya. Kalau dari penyedia layanannya memang sudah stabil segitu, ya dia akan tetap stabil gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Cara settingnya gimana bang? Cara settingnya, oke. Cara settingnya seperti ini ya. Kita masuk aja ke apa namanya, webnya dari HiNet. Alamatnya ini di 192.168.0.1. Mohon maaf ya, kemarin saya tulisnya di balasan komentarnya tuh 192.168.1.1. Jadi yang benar itu adalah 192.168.0.1. Oke. Nah, kemudian di sini username-nya itu admin dan passwordnya juga admin. Oke. Untuk setting itu ada di sini ya, di kolom setting. Nah ini untuk dial up itu kita pakai otomatis aja, karena kalau kita setting manual itu akan lebih ribet ya. Kemudian untuk network selection itu kita gunakan otomatis aja. Di sini belum bisa 5G guys ya, hanya mentoknya di 4G aja. Kemudian untuk APN-nya itu biasanya kita dapatkan otomatis dari jaringannya. Kalau misalkan kalian mau otak-atik sih
bisa aja kalian cari di Google atau di mana tuh banyak settingan access point atau APN. Itu banyak ya. Dari apa namanya, user profile APN-nya apa, dari profile name APN-nya apa. Itu bisa kalian add new di sini. Kalau saya sih Pak ini menggunakan settingan otomatis dari providernya. Jadi nggak saya otak-atik sama sekali. Oke, kemudian untuk WiFi settingnya, nah ini bisa kita akses sendiri dari SSID-nya namanya apa, passwordnya apa. Kemudian band selection-nya itu kita bisa pilih di sini 2,4 atau 5 GHz. Nah ini kan dual band. Tadi sudah menjawab pertanyaan yang tadi ya. Dia dual band 5 GHz atau 2,4 GHz. Tapi tergantung providernya bisa atau enggak. Untuk WPS, nah WPS ini kita gunakan itu sebagai pengaman, bisa kalian aktifkan atau tidak, itu terserah. Untuk device setting, nah ini kalau saran saya biarin aja ya seperti ini ya. Mungkin kalau kalian otak-atik lebih lanjut di sini tuh akan merubah atau bahkan jaringannya nggak akan terkoneksi, karena ini tuh ribet. Kita memasukkannya tuh manual, seperti username apa itu nanti kita memasukkan SSID, memasukkan PIN segala macam, memasukkan IP address, itu banyak ya. Kemudian untuk reset bisa dari sini atau kita restart modemnya bisa dari sini. Untuk firewall ini saya disable aja. Kemudian untuk router setting, nah router setting di sini adalah IP addressnya. IP address ini otomatis ya dari routernya, dari MiFi-nya yang secara otomatis akan membuat IP untuk yang terkoneksi di dalam MiFi ini. Jadi ini otomatis. Karena ini MiFi langsung dari pusat, berarti router IP-nya 192.168.0.1. Misalkan nanti ada HP atau laptop atau apa yang menyambung ke dalam MiFi ini akan berubah. Kalau kalian cek di perangkat yang tersambung nanti, ini akan berubah menjadi 192.168.0.2.3 atau berapa gitu. Subnetnya ini tetap ya, DHCP servernya kita enable. Jangan lupa ini untuk DHCP-nya ini di enable aja. Kemudian ini adalah device yang tersambungnya dari 0.2 sampai dengan 0.254. Terlalu banyak sih. Ini hanya mungkin maksimal 5 device aja yang bisa terkoneksi. Kalau melebihi 5 mungkin speednya akan turun dan dia akan semakin panas. Dan update di sini itu update dari sananya, gak perlu kita hiraukan. Jadi settingnya hanya itu aja sih. Gak yang gak yang ribet. Pokoknya kalau jaringan kalian itu bisa terkoneksi, bisa si MiFi-nya ini bisa mendapatkan sinyal, itu sudah cukup, guys. Pokoknya MiFi kalian bisa mendapatkan sinyal dengan baik, itu settingan tadi itu akan bisa tersetting dengan otomatis. Kalau misalkan kemarin tuh saya coba setting MiFi ini menggunakan SmartFriend, susahnya minta ampun. Sudah saya coba setting berkali-kali di DHCP, di IP address, sampai saya masukkan manual, itu masih belum bisa. Karena ya itu tadi, providernya nggak support di sini, itu dia nggak masuk. Jadi ya mau kita setting berapa kali pun ya nggak akan bisa. Pokoknya kalau provider yang kalian pakai itu bisa terkoneksi di sini dengan lancar, maka settingannya akan otomatis masuk juga. Jadi kita nggak perlu setting yang macam-macam, dia sudah otomatis. Tuh. Bang, saya beli
saya beli punyamu, boleh nggak? Capek kemarin saya beli di setting nggak bisa-bisa. Oke, gini bro, eh, ini tuh kalau ini kan sudah barang second ya, jadi ini saya pakai pribadi. Kalau setting nggak bisa-bisa, coba kamu ganti provider lain deh, atau pinjam pinjam kartu punya siapa gitu. Kamu coba masukin di sini gitu. Saya kemarin juga gitu. Pertama saya pakai Smartfren, loh kok nggak bisa. Sudah saya coba terus setting-setting ini itu tetap nggak bisa. Akhirnya saya coba, saya punya 3 kartu Smartfren, Indosat sama Telkomsel. Nah, saya cobalah di Telkomselnya, ternyata sinyalnya masuk di sini Telkomsel. Tapi kalau Telkomsel kan paketannya lumayan mahal. Jadi saya cobalah kartu saya yang Indosat, saya masukkan di sini. Alhamdulillahnya bisa. Jadi ya sampai sekarang saya menggunakan Indosat di sini sudah 4 bulanan tuh saya menggunakan Indosat. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Coba gitu, kamu pakai kartu punya yang lain, pinjam gitu, pinjam sebentar, coba masukkan di sini. Ada nggak sinyalnya? Sampai lampu indikator yang di sini tuh yang atas itu nyala warna hijau ya. Itu berarti sudah terkoneksi ke jaringannya gitu. Oke, mungkin sekian. Kalau misalkan masih kurang jelas bisa kalian tanyakan aja lagi di kolom komentar ya. Mungkin video kali ini cukup sekian aja. Terima kasih buat feedbacknya yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk video-video saya sebelumnya yang sudah ditonton, yang sudah diberikan komentar, diberikan feedback. Terima kasih banyak. Tetap dukung channel ini agar kedepannya lebih berkembang lagi. Mungkin cukup video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. See you on the next video. Bye bye.